Dengan bantuan banyak orang, wanita itu akhirnya menemukan putrinya. Namun gadis kecil itu sudah tidak sadarkan diri. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Sementara suaminya masih asik bermain bersama cinta pertamanya dan anak mereka. Agar proses penyelamatan tidak terganggu, dokter menyarankan wanita itu untuk menyingkir. Dengan tak berdaya, ia hanya bisa menyaksikan putrinya dibawa pergi. Tiba-tiba, gelang yang diberikan putrinya padanya putus. Di saat yang sama, sang suami merasakan nyeri tajam di dadanya. Cinta pertamanya memberitahunya bahwa istrinya telah merusak mobilnya. Dengan marah, ia bergegas ke tempat parkir, menghentikan istrinya, dan menuduhnya merusak mobil karena cemburu. Wanita itu merasa muak dengan tuduhan tersebut dan hampir menamparnya. Namun ketika melihat wajah ketakutan anak laki-laki itu, ia mengurungkan niatnya. Ia kemudian meluapkan kemarahannya pada sang suami, mengatakan bahwa putri mereka masih berada di rumah sakit, sedang berjuang untuk hidupnya. Sementara dia justru bersenang-senang. Cinta pertamanya menuduh bahwa wanita itu berbohong, hanya ingin menggunakan anak mereka untuk mengancam. Sang suami mempercayainya dan berkata bahwa dia hanya membiarkan gadis kecil itu tidur di dalam mobil dan tidak akan terjadi apa-apa. Wanita itu pun bertanya, mengapa ia tidak membiarkan anak dari cinta pertamanya yang tidur di mobil. Sang suami langsung menjawab, karena dia lebih penting. Menyadari bahwa ia telah menunjukkan isi hatinya yang sebenarnya, ia buru-buru mengubah sikap dan berjanji akan menemani putri mereka besok. Namun wanita itu sudah tidak tahan lagi. Ia memperingatkan suaminya agar tidak mendekati putri mereka lagi dan pergi meninggalkannya. Lama kemudian dokter datang dengan kabar yang menghancurkan hati. Putrinya sudah tidak memiliki denyut nadi. Wanita itu tidak percaya dan memohon agar dokter mencoba menyelamatkannya sekali lagi. Namun tak ada yang bisa dilakukan. Dengan hati hancur, ia pingsan di depan ruang ICU. Sementara itu suaminya berada di ruangan lain bersama cinta pertamanya dan anak mereka. Ketika mendengar tangisan yang dikenalnya, ia berlari keluar. Lalu tanpa sengaja mendengar para perawat membicarakan kematian seorang anak perempuan. Saat ia hendak menanyakan siapa anak itu, cinta pertamanya menyela, mengatakan bahwa anaknya pingsan. Wanita itu membuka matanya dan melihat putrinya masih berada di sampingnya. Ia langsung memeluknya erat, bersumpah tidak akan pernah melepaskannya lagi. Untuk sesaat ia merasa lega. Semuanya hanyalah mimpi buruk. Namun detik berikutnya putrinya menghilang di hadapannya, tak bisa dijangkau. Wanita itu terbangun dengan ketakutan, berusaha mencari putrinya. Asistennya harus menahannya sambil berkata bahwa putrinya berada di balik tirai, namun sudah tidak bernyawa. Saat itu juga suaminya masuk ke ruang rawat, ingin meminta maaf kepada putri mereka. Wanita itu mengatakan bahwa sudah tidak ada kesempatan, namun sang suami bersikeras ingin menemuinya. Wanita itu tidak mengerti kenapa ia begitu terburu-buru. Lalu suaminya berkata anak laki-laki itu dalam kondisi kritis dan membutuhkan transplantasi hati. Wanita itu terdiam. Ternyata dia berniat mengorbankan nyawa putri mereka demi menyelamatkan anak dari wanita lain.